Dan rekan kerja kita, Ya. rekan kerja kita itu perlu semuanya. Dan yang paling diperlukan rekan kerja kita adalah kebutuhan emosi. Nah, kita akan belajar. Percayalah. Oke. Salam sejahtera para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan dengan santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan hamba-hamba Tuhan maupun para aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, pada waktu ini kita sangat istimewa sekali kalau misalnya ada seorang narasumber yang langsung kita datangkan dari Los Angeles, yang bernama Pendeta Bob Yokiman. Saya sebutnya Pendeta Emeritus atau Pendeta Bob Yokiman nih kira-kira nih. Bob Yokiman saja. Bob Yokiman saja ya. Ya. Selamat datang Pak Bob, apa kabar? Kabar baik selalu, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya. Tentunya Pak Bob sekarang sudah emeritus nih. Boleh ceritakan sedikit kira-kira kegiatannya apa aja Pak kalau misalnya sudah emeritus nih? Waduh. Saya tuh emeritus mulai tahun 2016. Ya. Dan kegiatannya lebih sibuk daripada pendeta lokal sebelum COVID, ya. Jadi ngapain saya aja nih, Pak? sebelum COVID itu boleh bilang keliling dunia, ya, keliling dunia. 2 tahun yang lalu kali saya ke Sydney juga, ke New Zealand, ya, ke Melbourne itu yang terakhir. Nah, setelah 2020 Januari saya pulang ke Indonesia, pulang ke LA, tapi sekarang nggak pernah kemana-mana lagi. Next week baru rencana ke Kentucky, New York dan Atlanta, itu mulai jalan, ya. Wow, luar biasa. Kalau orang Tionghoa bilang saya siokuda, itu tukang jalan. Tapi selama COVID ini dikalah sama COVID, jadi nggak kemana-mana. Ya. Kudanya masuk kandang ya. Iya, betul. Ya. Ya, Pak Bob, mungkin banyak dari para pendengar, para penonton Ngopas ini belum kenal dengan Pak Bob. Mungkin bisa sedikit ceritakan Bapak lahir di mana dan kemudian kapan pindah ke LA. Bisa tolong ceritakan secara singkat, Pak. Makasih. Oke, singkat saja. Sebenarnya lahir di Ambon. Tetapi di surat lahir ditulis di Makassar. Itu waktu kan urusan saudara-saudara masih kacau beliau. Jadi besarnya di Makassar. Karena sedang kecil itu di Makassar. Jadi besarnya di Makassar. Jadi kalau orang tanya, jawabnya adalah lahir di Makassar. Ya. Sekalipun sebenarnya di Ambon. Tapi di surat lahir apa semuanya tulis lahir di Makassar. Oke. Nah, lahir di Makassar, kemudian karena anugerah Tuhan bisa sekolah di saat tahun 68. Selesai tahun 72 mulai pelayanan, ya. Jadi sampai sekarang ini sudah melayani hampir setengah abad. Wow, luar biasa. Tahun depan itu sudah 50 tahun pelayanan. Kemudian pelayanan yang pertama adalah di Parepare, Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian saya gereja pindah apa itu, ke Jakarta. Di Parepare, Pak? Ya, GKI. Gereja GKI, ya? Saya punya gereja asal GKI Makassar di Jalan Samiun. Nah, ini kalau ada teman-teman dari Makassar, kalau Bob Yokiman itu terkenal lah, masa tidak terkenal Bob Yokiman di Makassar? Oke. Nah, lalu saya ke Jakarta. Di Jakarta saya melayani tidak terlalu lama di Gereja Santaban Rohani Kebayoran Baru.
itu dulu dipegang oleh pendeta Timotius Lokananta almarhum. Sekarang dipegang oleh pendeta Boy. Sebelumnya Madam Mastra, sebelumnya juga pendeta Robert Siahaan. Tapi waktu mereka belum pada muncul di sana. Kemudian saya kembali ke Makassar. Something happened there di Makassar. Saya kembali tahun 78 sampai dengan akhir 84 saya ke Amerika lanjutkan studi program doktor di Fuller Seminary di Pasadena. Nah, sebelumnya saya juga ambil MA in Theology di STT Jeffrey Makassar. Jadi saya itu alumni STT Saat, alumni STT Jeffrey, dan alumni Fuller Seminary di Pasadena. Nah, itu berarti ya. Jadi di Amerika dari tahun 84 ya Pak, betul ya? No, 85 awal. Jadi saya 85. Tinggalkan Makassar 84 akhir. Saya tiba di Pasadena 2 Januari 1985. Jadi tidak sempat lihat Rose Parade yang tanggal 1 Januari. But the next year ya sudah lihat lagi lah gitu. Jadi awal 85 saya di Amerika. Berarti sudah hampir 40 tahun di Amerika begitu ya? Betul ya? Iya, 30 berapa ya? 36 tahun. Iya, 36 tahun. Ya, puji Tuhan. Dan Pak Bob pernah menggembalakan juga beberapa gereja yang ada di LA juga, gereja Indonesia, betul ya? Iya, ada dua. Ada dua. Ya, puji Tuhan. Itu kali hampir panggil Holik gantikan saya. Tapi ya jalan Tuhan lain ya. Oke. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Pak Bob, kira-kira kita akan membicarakan satu topik nih Pak Bob pada siang hari ini, pada saat ini, yaitu yang kita sebut sebagai holistic growth of Christian leadership, begitu ya? Holistic growth of Christian leadership. Nah, kalau misalnya kita lihat tema itu, Pak, kenapa menurut Pak Bob tema itu penting sekali untuk diketahui oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia? Oke, bagus sekali. Nah, saya mau cerita latar belakang kenapa saya ke Fuller Seminary kuliah. Itu ada kaitannya. Ya, tadi saya mengatakan bahwa saya di Jakarta selama 2 tahun di Jakarta. Ya, hampir 3 tahun lah Jakarta. Kemudian saya pulang Makassar. Ya. Mengapa pulang ke Makassar? Karena terjadi perpecahan gereja. Siapa yang memecahkan? Yang memecahkan gembala sidangnya yang sudah lebih 10 tahun menggembalakan. Orang Amerika mengatakan, can you imagine that? Gereja dipecah oleh gembala sidang. Oke, dan gembala sidangnya itu bukan orang biasa. Orang yang seangkatan dengan Stephen Tong. Ya, kalau Stephen Tong pasti semua tahu dah. Siapa yang tidak tahu ya itu harus mencari tahu. Pinter khotbah, pinter pimpin paduan suara, dan pinter-pinter yang lain. Oke. Tapi beliaulah yang memecahkan gereja. Wah, sedih sekali ya. Sedih. Karena gereja pecah, maka saya memang sejak awal tamat dari saat saya terbeban pelayanan di Makassar. Ya, pelayanan di Makassar. Ya, terbeban ke sana. Jadi akibat perpecahan tersebut, saya kembali ke Makassar. Dan puji Tuhan selama 7 tahun di Makassar, saya pelayanan, anggota jemaat yang beranggota 125 setelah pecah, bisa bertumbuh sampai dengan 700 orang. Oh, puji Tuhan. Nah, lalu muncul lagi. Something happened. I don't want to talk here. Okay? Something happened. Lalu saya mau tinggalkan itu gereja. Di dalam pilihan itu saya ada 3 pilihan. Saya bisa pecahkan gereja lagi karena pendukung saya cukup banyak di sana karena saya asal di sana. Oke, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, saya bisa pindah gereja.
Pilihan ketiga pergi sekolah. Dan itu yang saya prioritaskan. Apa sebabnya? Karena saya melihat banyak sekali orang yang menjadi pemimpin gereja, tapi secara leadership sangat-sangat menyedihkan sampai sekarang ini, khususnya di Indonesia. Khususnya di Indonesia sampai sekarang ini. Apa sebabnya? Ya, mau mengakui ketika kami sekolah di saat waktu itu, dan saya mengerti visi misi daripada saat didirikan. Kami tidak dididik di dalam leadership. Ya, tidak dididik di dalam leadership. Nah, di dalam church leadership itu ada dua hal yang penting sekali. Yang pertama, memahami hakikat dan panggilan gereja. Dan yang kedua, yang memimpin itu harus bertumbuh holistik, bertumbuh seutuhnya. Bertumbuh seutuhnya berarti bertumbuh ke atas, hubungan dengan Tuhan. Itu disebut pertumbuhan rohani. Kemudian pertumbuhan ke samping. Itu adalah pertumbuhan karakter atau kepribadian. Khusus di dalam hubungan dengan rekan kerja yang ada di dalam gereja. Ya. Di kalangan orang Tionghoa seringkali dikatakan begini. Kalau satu gereja ada satu pendeta, namanya boksu. Tapi kalau ada dua pendeta, jadi boksen. Jadi kita menemukan, ya maaf saja, saya latar belakang Tionghoa. Ya. Sekarang mungkin ada kemajuan, tapi dulu-dulunya sangat susah menemukan di gereja Tionghoa dua boksu. Ya, itu pun ada latar belakang dan sebagainya. Ya, jadi pentingnya bertumbuh ke atas, hubungan dengan Tuhan, pertumbuhan rohani, ke samping hubungan dengan rekan kerja khususnya. Nah, saudara bisa menemukan iri hati dan sebagainya di dalam gereja itu terjadi sampai sekarang, saudara sekalian. Ada gereja-gereja yang penginjilnya sudah belasan tahun tidak ditabi-tabi jadi pendeta. Mengapa? Kenapa itu ya? Itu Estela, oke. Saya bisa bicarakan semuanya karena saya tahu banyak sekali kasus. Itulah sebabnya gereja yang saya dirikan 16 tahun yang lalu, Agape Evangelical Church, kita membuat satu ketentuan. Apabila seorang penginjil yang sudah memenuhi persyaratannya kita melayani 1 tahun di gereja lokal, maka jikalau jemaatnya meminta untuk dia dijadikan pendeta, kita akan proses. Nah, persyaratan di gereja Agape very simple, ya, very simple. You harus sudah ada pendidikan sekolah teologi Injili khususnya, minimal Bachelor of Theology. Yang kedua, you sudah berkeluarga. Kalau you sudah melayani 1 tahun di gereja lokal, karena sistem gereja Agape itu adalah independensi gereja lokal, sekalipun kita ada sinode dan sebagainya. Dan itu saya akan jelaskan sebentar mengapa independensi gereja lokal. Jadi setelah melayani 1 tahun, jemaat meminta, bukan sinode tentukan, jemaat yang meminta kalau memenuhi persyaratan kita proses. Bagaimana prosesnya? Sebentar saya bisa ceritakan juga. Itu pertumbuhan ke samping. Kemudian berikut pertumbuhan keliling. Ini yang saya katakan. Apa maksudnya Pak itu Pak? Pertumbuhan keliling. Ya, pertumbuhan keliling adalah pertumbuhan keterampilan pelayanan. Ingat, di gereja kita itu, anggota gereja itu ada yang sejak dalam kandungan sampai rambut putih begini itu kita harus layani. Bagaimana you mau melayani? Apalagi sekarang di dunia digital demikian. Berapa anak-anak muda yang tinggalkan gereja karena mereka tidak dilayani dengan baik. Nah, satu hal saya mau tekankan di sini, sangat penting sekali oleh hamba-hamba Tuhan diketahui, bahwa kebutuhan manusia itu bukan cuma 2.
Saya seringkali mengadakan seminar, baik leadership maupun family. That is my calling. Jadi saya kalau ke Indonesia itu, saya keliling adakan seminar ini. Nah, di dalam saya mengadakan seminar keluarga, mungkin kalau saya tanya, Holik juga jawabannya hampir sama. Apa kebutuhan istrimu? Jawabnya, uang belanja, jangan lupa. Oke? Ada satu hari istri marah-marah sama dia punya suami. Dia bilang, Pak, saya mau beli kacamata baru, Pak. Kenapa mau beli kacamata baru? Ini kacamata rusak. Kenapa rusak? Habis saya buka dompet, buka tas, enggak kelihatan uang di dalam. Ya, pikirnya hanya uang belanja. Terus sekalian, hamba Tuhan harus tahu, manusia itu ada 5 kebutuhan. Perhatikan, catat. Yang pertama memang kebutuhan jasmani. Rumah, pakaian, uang saku dan sebagainya. Ya, itu kebutuhan jasmani. Kemudian ada kebutuhan rohani. Ingat, ya. Suami seringkali disebut sebagai imam keluarga. Ini seringkali dilupakan. Kemudian ada kebutuhan sosial. Perlunya bergaul, teman-teman sama SMA dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan sosial, jasmani, rohani, sosial, emosi, intelektual. 5 needs of human being. Remember this. Banyak pendeta tidak tahu. Kalau ditanya, salah semua jawabnya. Saya mengalami. Saya bikin seminar di mana-mana itu semuanya salah. Semuanya kurang. Banyak fokus kepada kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Pokoknya kamu ada Roh Kudus, beres semuanya. Siapa bilang ada Roh Kudus beres semuanya? Terus kalian, ya, jadi itu perlu diperhatikan. Nah, dari semua kebutuhan ini, kebutuhan apa yang paling utama bagi manusia? Banyak pendeta keliru. Kebutuhan rohani. Doakan istrimu, doakan suamimu. That's good. But let me tell you, to be true. Mengakui dengan kenyataan. Kebutuhan utama manusia itu adalah emosi. Kenapa emosi, Pak, menurut Bapak? Emosi, oke. Emosi itu ya perlu dikasihi. Nah, saya bicara tentang laki-laki. Oke. Bicara tentang pendeta. Pendeta bikin KKR. Oke. Ribuan yang bertobat. Hebat enggak? Puji Tuhan. Hebat enggak? Kalau memang ada ribuan yang bertobat, betul. Ada ribuan bertobat, ya. Ada sih. Kalau dijumlah semuanya, gitu, bukan sekali gitu, ya. Nah, tapi coba dia pulang ke rumah. Bagaimana sikap istrinya kepadanya? Kira-kira apa? Nah, saudara sekalian, jujur, pendeta laki-laki. Apa yang kamu inginkan kalau kamu pulang ke rumah dilakukan istrimu? Bukan lagi kebutuhan emosi, bukan lagi kebutuhan rohani. Ya, kita perlu apa? Kita perlu kebutuhan emosi. Kita pulang, buka pintu, wah, baiklah kau pulang, dia rangkul kita. Itu jauh lebih pada kamu khotbah orang tepuk-tepuk tangan begini. Jujur bicara, jawab yes or no. Ya. Nah, jadi laki-laki itu, saya laki-laki, saya bisa bicara di sini. Kita butuh respect. Respect. Karena kita adalah kepala keluarga. Sekali mungkin gajinya istri lebih tinggi dari kita karena kita pendeta, istri mungkin dia master atau apa itu, tapi ada respect. Ya. Kalau kita mau makan, piringnya ditaruh baik-baik, jangan dibanting dong. Ya. Ada istri yang kesal, uang belanja kurang, mau makan enak, banting piring dan sebagainya itu. Nah, yang kedua kita perlu kemesraan, bukan seks loh. Intimacy, kemesraan.
Oke, baru-baru ini saya dengarkan satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Memang dua-duanya kita bukan orang yang sempurna. Banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Setelah sekian lama menikah, satu hari ketika dia duduk di ruang makan atau di ruang tamu, saya kurang ingat. Yang saya ingat, dia bilang istrinya turun dari loteng memeluk dan mencium dia. Sejak menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi. Dan itu dia ceritakan dengan penuh kebanggaan, penuh luar biasa dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kita di gereja itu perlu tahu, jemaat kita itu ada 5 kebutuhan ini. Dan jadi bukannya itu hamba Tuhan aja ya? Bukannya hamba Tuhan aja, tetapi jemaat juga punya 5 jemaat juga. Ini salah satu ya. Tapi secara manusia, sejak bayi sampai tua, kebutuhan paling utama itu adalah kebutuhan emosi. Jangan mengatakan, oh doa saja. Saudara sekalian, orang single disuruh doa-doa saja sampai umur 45 kira-kira cukup nggak? Nah, bisa sih, ada yang pasti bisa sih. Seperti yang jadi berawan, tapi ternyata di gereja itu juga terjadi hal-hal yang ya, apalagi di Amerika. Aduh, saudara sekalian, ya. Jadi ini perlu tahu kebutuhan manusia ada 5. Emosi, rohani, intelek, sosial, dan satu lagi, rohani, intelek, sosial, fisik itu ada 5. Nah, nanti kita akan bicara lebih mendalam lagi. Dan rekan kerja kita, itu perlu semuanya. Dan yang paling diperlukan rekan kerja kita adalah kebutuhan emosi. Nah, kita akan belajar. Percayalah. Oke. Jadi di dalam Christian leadership ini bukan hanya sekedar hubungan ke atas, tetapi juga hubungan horizontal, tetapi juga hubungan keterampilan, dan juga mengerti bagaimana setiap orang mempunyai 5 kebutuhan, seperti yang tadi Bapak bilang itu ya. Nah itu basic seperti rekan kerja kita, oke? Rekan kerja kita ya jujur saja, perlu gaji yang cukup supaya bisa makan. Benar nggak? Betul. Nah, tapi lebih daripada itu bukan. Respect. Respect kita kepada rekan kerja kita. Nah, itu ada tekniknya juga bagaimana kita melakukannya. Itu kebutuhan emosi. Ya. Orang masuk ke kantor, saudara sekalian, ya, itu harus ada sukacita. Pelayanan. Jangan pikir, ketemu bos gua lagi. Nah, itu perlu diperhatikan. Kok bisa bilang, bos gua lagi, karena gayanya kita seperti bos. Bukan. Yesus aja sebagai pelayan di gereja. Ini yang seringkali orang lupakan. Nah, keterampilan. Ingat, berbagai macam usia dengan 5 jenis kebutuhan. Sejak anak-anak sampai orang dewasa. Bagaimana kita melayani mereka. Nah, itulah sebab kita perlu bertumbuh yang keempat, ke dalam. Ke atas, ke samping, keliling, ke dalam. Your knowledge. Ya, jangan berhenti untuk belajar, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi digital itu cepat sekali, saudara sekalian. Ya, 10 tahun yang lalu di mana you tahu pelayanan YouTube, Zooming, Instagram, Telegram, Facebook, itu semua kita mesti mau tahu dan dimanfaatkan semuanya. Di samping itu pengetahuan duniawi. Perkembangan politik dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Masalah politik kita perlu tahu. Ya. Dengan yang lain-lain dan lain-lainnya. Dan terutama saya anjurkan kita belajar historical theology. Amin. So many pastors didn't learn about historical theology. Karena semua yang terjadi di dalam dunia ini nggak ada yang unik begitu ya, karena semuanya itu terulang, boleh dikatakan. So we have to learn historical theology. Mengapa ada lebih 3.000 denominasi di dunia ini? Gereja Katolik sendiri ada kurang lebih 25 sekte. You ada belajar nggak semuanya?
Kita hanya bisa komentar-komentar, but you don't know the background. Mengapa muncul aliran ini, mengapa muncul aliran itu. Seperti sekarang di Indonesia. Muncul yang disebut teori limited and unlimited. Ada si A dan si B, kelompok ini unlimited. But if we learn the Bible, we know. The love of God is unlimited. But the chosen people is limited. Nah, kalau ada begitu, nggak usah ribut-ribut lagi. Laksanakan aja Matius 24 ayat 14. Kalau saya tanya di sini, hafal nggak Matius 24 ayat 14? Pada lupa semuanya, yang diingat hanya John 3:16. Nah, saudara sekalian, jadi ada sangat banyak hal. Nah, saya juga belajar dari kegagalan masa lalu. Itulah sebab saya ke Fuller ambil. Saya Fuller, saya tulis disertasinya itu Developing Leadership in the Local Church. Dengan cita-cita saya selesai ambil doktor di Fuller, saya akan kembali ke Indonesia mendirikan Institute for Christian Leadership. Because I know there are so many theological seminary in Indonesia, but they didn't teach leadership very good. Sampai sekarang ini. Betul. Ya. Betul. Sekarang ada ribuan loh STT di Jakarta. Bukan di Jakarta, di Indonesia maksudnya. Tapi tidak sedikit yang abal-abalan juga. Ya. Satu hal yang menjadi prihatin saya sampai sekarang. Dan memang betul, begitu banyak STT, tetapi yang mengajar pastoral tidak pernah jadi pendeta cukup lama. 1-2 tahun. Teori itu. Bukan praktek. Banyak STT yang ada dosen-dosennya, tapi yang ngajar pastoral itu tidak pernah menjadi pastor cukup lama. Betul. Harusnya ada persyaratan minimal you 10 tahun atau 12 tahun. Setelah you 12 tahun jadi gembala, baru you layak untuk mengajar. Sorry aja saya bilang begitu. Tapi memang betul, maksudnya itu harus diakui kalau misalnya kurikulum mengenai leadership, kepemimpinan dan bagaimana mengerti orang, begitu ya, manusia, boleh dikatakan dengan segala kebutuhannya itu jelas sangat kurang sekali di dalam sekolah teologi, pendidikan sekolah teologi. Dan saya rasa itu kita nggak usah ngomong di Indonesia, di semua tempat lah secara umum, begitu ya. Karena kita kepingin tahu mengenai manusia, kita melayani manusia, betul nggak? Dan supaya membawa manusia dekat kepada Tuhan, supaya mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita harus mengerti dulu orang yang kita layani. Kalau enggak, kita bagaimana caranya kita melayani orang-orang itu. Betul sekali maksudnya, Pak. Nah, kenapa masalah leadership ini menjadi masalah yang sangat-sangat rumit dan sangat-sangat sangat mendasar sekali di dalam pertumbuhan daripada gereja menurut Pak Bo? Nah, satu problem paling inti sekali. Because we don't know the nature and the calling of the church. Kita tidak tahu hakikat dan panggilan gereja. Nah, itulah sebabnya di dalam gereja terjadi banyak hal yang tidak sepatutnya terjadi. Kalau kita buka di Alkitab, jelas sekali. Ya, jemaat Korintus, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 14 khususnya, tidak sempat buka Alkitab dan sebagainya. Ini pendeta pasti bisa buka sendiri. Di situ dikatakan Allah tidak menghendaki kekacauan dan ketidakaturan. Hendaklah dilakukan semuanya, dilakukan dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40. Nah, ini tidak terjadi di gereja. Tidak terjadi. Kita tanya orang-orang yang menjadi pemimpin gereja. Yang dipilih sebagai pemimpin gereja, apalah istilahnya, BPH kah, BPG kah, majelis kah, itu ya. Kalau majelis, orang sekarang nyindir, majelis itu manusia jelmaan iblis, itu malu dong, ya. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul, siapa yang dipilih sebagai diaken di Kisah Rasul? Apa persyaratannya? Apakah itu ada sekarang dicantumkan di tata gereja? Kemudian kita lihat di Timotius, siapa yang bisa menjadi pendidik gereja dan menjadi diaken? Apakah itu diaplikasikan? Siapa yang dipilih sebagai pemimpin gereja? Maaf saja,
Nomor satu yang ada duitnya. Kalau nggak ada duit, ya dia tidak mau keluar duit. Jadi kenyataan tidak bisa disangkal. Ya. Padahal justru di dalam Alkitab yang penting itu adalah karakter daripada seseorang, Maka itu, ya, jadi bukannya itu, duitnya ya. Ya, that happen. Percayalah, kalau kita ke gereja, tanya salah satu gereja ketua majelisnya, katakanlah ketua majelis, Pak numpang tanya Pak, apakah Bapak tahu itu hakikat ada berapa hakikat gereja di dalam Alkitab? Tolong jawab. Hah? Hah? Apa itu? Itu dididik saudara sekalian. Hanya orang-orang yang mengerti hakikat gereja dan panggilan gereja, itu baru layak untuk memimpin gereja. Kalau tidak, tidak layak untuk memimpin gereja. Jadi, saudara, kalau ada... Seringkali peraturan-peraturan itu juga ada hanya sekedar merupakan peraturan tertulis saja, jadinya nggak pernah diaplikasikan, begitu loh, nggak pernah diterapkan untuk mencari orang, untuk mencari pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau kutip satu ayat Alkitab. Dua ayat Alkitab yang perlu menjadi pegangan kita yang menjadi pemimpin gereja. Entah sebagai pendeta atau apa, pokoknya yang pemimpin gereja. Kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasal 20, ayat 28 sampai dengan 30. Ini boleh katakan inti daripada kepemimpinan gereja. Saya bacakan ya. Kisah Rasul 20, ayat 28 sampai 30. Ini memang ada satu seminar khusus, tapi saya kutip cepat saja. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama dikatakan apa? Jagalah dirimu. Nah, jagalah dirimu, awasilah dirimu. Ada banyak hal yang kita perlu belajar mengawasi diri kita. Kemudian, jagalah seluruh kawanan domba. Seluruh loh, bukan satu kelompok. Kalau kita lihat di jemaat Korintus, di situ ada beberapa kelompok. Ada kelompok Apolos, Petrus, dan sebagainya. Dan saya suruh teman-teman saya untuk mencari tahu. Siapa sih yang jadi gembala pada waktu itu di jemaat Korintus? Sayangnya sampai sekarang belum ditemukan siapa gembalanya. Nah, coba Holik cari tahu siapa gembala pada waktu itu terjadi. Ya, nah itu terjadi loh, terus sekalian. Itu sampai 2 surat ditulis kepada jemaat Kristus. Sebenarnya ada 4, tapi 2 tidak terhilang di mana. Mungkin terlalu keras maka dirobek-robek, dibakar, dibuang. Ya, itu terus sekalian. Nah, kemudian kita lihat. Saya baca lagi ayat 18 dan 19. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mengucurkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Ya. Kemudian di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah. Ditetapkan oleh siapa? Nah, di dalam sistem pemerintahan gereja yang kita kenal ada 4 jenis pemerintahan gereja. Mungkin Holik yang tahu cuma 3. Ada 4. Yang pertama disebut sistem episkopalian. Itu oleh gereja Metodis, gereja Anglikan, dan sebagainya. Dan terutama oleh gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik. Yang paling tinggi di dalam jemaat adalah episkel. Jadi itu pendeta atau uskup atau apa. Itu disebut episkopalian. Yang kedua adalah sistem presbyterian. Presbyterian itu adalah kelompok majelis, dikatakan tua-tua.
Ya. Dan yang ketiga adalah congregational. Yeah. Congregational. Nah, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 6, 3 sistem ini ada sekaligus. Ketika terjadi masalah janda-janda orang Yunani tidak diperhatikan, lalu rasul-rasul mengatakan, ayo kita selesaikan. Itu episkopalian. Rasul-rasul make decision pada itu waktu. Yeah. Ya. Lalu dikatakan, pilihlah di antara kamu. Nah, pilih siapa? Jemaat yang memilih. Itu sistem congregation. Kemudian sistem presbyterian. Dipilihlah 7 orang diaken. Kalau kita lihat di Kisah Rasul, baca syarat-syaratnya apa? Orang yang dikenal baik, orang yang mempunyai hikmat, dan penuh dengan roh. Yep. Nah, ini di mana sekarang gereja ini sekarang? Oke. Nah, jadi dialah yang ditetapkan, karena kamu ditetapkan oleh Roh Kudus. Jadi penting peran Roh Kudus di dalam pelayanan. Ya, itu kita akan bicarakan lebih detail lagi. Saya pernah ikut satu seminar peringatan 500 tahun reformasi. Saudara sekalian, saya dengar pengkhotbahnya semangat semuanya bicara tentang sekolah skriptura lah, sola gracia lah, dan sebagainya. Semangat sekali. Semua ya gelar S3 lah. Besok pagi saya ketemu dengan seorang pembicara. Saya bilang, Pak, kemarin bicara itu hebat-hebat, semua luar biasa. Tapi heran, kok tidak ada seorang pendeta pun singgung tentang Roh Kudus. Bapak tahu toh, gereja lahir hari Pentakosta itu karena pencurahan Roh Kudus. Tidak ada pencurahan Roh Kudus, tidak ada gereja muncul. Benar nggak? Oh iya. Yang kedua, pengilhaman Alkitab siapa? Roh Kudus juga. Kok tidak dibicarakan? Nah, banyak gereja-gereja anti Roh Kudus. Karena apa? Karena ekses yang terjadi. Tapi kita mesti mau pulihkan. Do the right thing right. Kembalikan peran Roh Kudus yang benar di dalam gereja. Memang terjadi ekses. Tapi kita perlu kembalikan. Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Hendaklah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang dipilih juga itu adalah pilihan daripada Roh Kudus campur tangan. Betul. Ya, jadi itu dilalaikan. Ini perlu jelas sekali. Karena kamu ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan, pastoring. Bukan hanya teaching, pastoring. Ya. Pastoring. Itulah sebab ketika Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mabuklah lu di sini. Jadi bukan hanya mengajarkan, tapi melakukan. Betul. Saya tanya banyak hamba Tuhan, bisa hitung tidak berapa jumlah perintah Tuhan di dalam Alkitab? Sampai sekarang belum ada jawaban. Kalau kita belajar Perjanjian Lama, semua peraturan itu ada 615. 365 adalah perintah yang negatif, jangan. Dan 248 adalah perintah positif. Itu Perjanjian Lama. Nah, tambah dengan Perjanjian Baru, Yesus saja ada berapa? Coba hitung. Sampai sekarang saya tidak bisa hitung. Tuhan katakan apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Here is the problem. Dan juga, lo belum melakukan segala sesuatu, sudah sok-sok hebat, suci, dan sebagainya. Nah, ini terjadi sekali. Dan juga sinkronnya antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Betul nggak? Itu yang seringkali menjadi tantangan bagi para hamba-hamba Tuhan. Dan itulah sebetulnya masalah leadership sebetulnya. Nah, jadi kita tadi sudah melihat, jadi sekali lagi permasalahan yang ada mengenai leadership ini, dan Pak Bob tadi sudah memberikan sebuah solusi dalam arti inilah dia, kalian harus tahu mengenai hubungan, bukan hanya hubungan ke atas, hubungan horizontal, hubungan dengan sekitar, hubungan ke bawah, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana mengenal orang-orang yang kita layani dengan 5 aspek tadi yang tadi kita bicarakan. Nah, apakah ada tip-tip yang praktis, Pak, yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan
khususnya di dalam mengerti mengenai masalah leadership dan bagaimana mempraktikkan leadership yang benar di dalam gereja. Nah, kalau misalnya ada saran-saran, Pak Bo. Nah, itu sangat banyak sekali. Oke. Jadi itu 5 aspek lah, ke atas, ke samping, keliling, ke dalam, itu harus terus dilakukan. Ya, terus dilakukan. Karena waktu kita singkat, mungkin ya saya harapkan, karena setiap kali saya ke Indonesia itu saya adakan seminar leadership 2-3 hari ya di berbagai tempat. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mendengarkan dan mau mengadakan seminar leadership, kita bisa bicarakan. Saya sebenarnya bulan Juni tahun yang lalu itu akan ke Jawa Barat untuk semua hamba Tuhan GKII di Jawa Barat. Sudah direncanakan. Jadi saya tuh ke tiap tempat itu karena ada sangat banyak yang perlu dipelajari ya. Jadi sebenarnya kalau di sekolah teologi itu at least perlu 1 semester tentang leadership tuh. Oke. Misalkan sekarang tentang seorang pemimpin, dia mesti mau tahu apa itu hakikat gereja. Harus tahu apa itu hakikat gereja. Nah, yang tadi saya baca itu intinya. Coba kita lihat lagi intinya di dalam ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. This is the core of the church. Jemaat itu eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi umat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bukan air mata pendeta. Banyak pendeta dalam pelayanan menangis. Tapi ingat, jemaat tidak diperoleh dengan air mata pendeta. Tapi oleh darah anak. This is the core of the church. Dan banyak orang lupa sama sekali. Karena dia pendiri gereja, like I'm the founder of Agape Evangelical Church. Ya. Orang yang banyak menyumbang duit di gereja, dia kira dia yang punya gereja. Maka itu orang-orang kaya-kaya itu berkuasa di gereja. Jadi bosnya pendeta. No. This is the core of the church. Diperoleh dengan darah anaknya. Kita berkorban, kita menangis, kita apa. Ya. But not belong to us, not belong to him. Nah, ini yang sangat-sangat dilupakan oleh gereja sekarang. Maka terjadilah perpecahan gereja. Maka terjadilah perpecahan sinode. Amin. Dengan nama-nama yang indah-indah rohani, tapi ternyata ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya bukannya karena tidak tahu what is the core of the church. Exactly. What is the core of the church? Nah, jadi itu perlu satu pendidikan ulang. Oke. Jadi kalau ada saran mungkin yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan ialah untuk mengembalikan identitas daripada gereja kepada core-nya, kepada core identity-nya. Dan core identity-nya itu adalah gereja itu bukan dimiliki oleh sekelompok orang, sebagian kecil orang, tetapi dimiliki oleh Yesus Kristus karena dialah yang menebus gereja itu dengan darahnya, boleh dikatakan. Ya. Kalau semua hamba Tuhan, semua pemimpin gereja memahami ini, tidak akan ada pecah-pecah gereja. Nah, saya lanjutkan lagi satu sistem yang saya anut. Ada sistem ministerial yang menjadi lembaga tertinggi dalam jemaat lokal adalah kelompok pekerja gereja. Nah, itulah yang Agape anut. Jadi semua yang melayani di gereja itu bisa menjadi anggota BPG, Badan Pekerja Gereja. Badan Pekerja Gereja adalah satu rapat yang diadakan oleh semua yang melayani, termasuk ibu-ibu yang sediakan konsumsi. Anda lihat di gereja tertentu, ibu-ibu itu apa? Outsider. You cuma tahu sediakan makanannya. But you cannot become the decision maker. But ministerial line. Nah, itu ambil contoh dari gereja Antioquia.
Yep. Ketika para pekerja berdoa, nabi, guru berdoa, di situ Roh Kudus berkata, sisihkan bagiku Paulus dan Barnabas. Di antara pemimpin-pemimpin gereja Antioquia pada waktu itu, the best adalah Paulus dan Barnabas. Itulah yang dipilih Roh Kudus untuk pergi jadi misioner. Yeah. Yeah. But how that happen in the present church? Yang terbaik dikit, yang jelek-jelek aja sudah buka pos dan sebagainya. Ini kenyataan. Seharusnya yang terbaik yang dikirim ya. Ya, ini kenyataan. Yeah. Dan dikirim pun itu tidak dikasih buku cek, tidak dikasih dana. Yeah. Tangan kosong, saudara sekalian. Betul. Nah, betul. Itu sudah berubah dunia gereja, sudah berubah jadi pusat konsentrasi gereja, bukan lagi di dalam misi ataupun di dalam peran Roh Kudus. Ya. Itu. Jadi ini perlu ada satu renewal yang terjadi. Nah, ini Pak Bob alami sejak sebelum tinggalkan Indonesia sampai sekarang. Itulah yang saya mau bicara tentang hal ini. Dan itulah beban. Tiap kali saya ke Indonesia, saya pasti menawarkan. Dan mereka tidak perlu keluar biaya. Ya. Sekarang di Indonesia apa? You bikin seminar leadership, seminar preaching, bayar berapa satu kali? Nah, seperti you katakan, itu yang di desa-desa. How come? Di desa-desa mau ikut zooming kan harus ada HP paling sedikit. Betul. Bagaimana? Dan harus bayar internet dan sebagainya. How come? You have think about this. Jadi kalau saya adakan seminar semuanya free. Bahkan 2 tahun yang lalu saya bikin di Blitar, semua yang datang dikasih uang bensin untuk datang. Nah, ini yang terjadi. Saya tanya sama teman-teman yang adakan seminar-seminar preaching leadership, kapan kamu adakan yang free punya? Nah, dan itu semua diadakan di Jawa, di kota-kota besar. Bagaimana di Halmahera, Ternate, di Papua, di Kupang, di Kupang, oke. Nah, di Kupang saya sudah pernah pergi, di Kalimantan, betul, di Riau, Selat Panjang, betul. Siapa yang mau ke sana, saudara sekalian? Here is the problem. Nah, karena apa? Karena memang visi misi sudah berubah. Ya. Jadi perlu renewal. Itulah yang dikatakan reformanda semper reformanda, terus menerus mengatakan reformasi. But the question is, will we? Maukah kita direformasi terus menerus? Nah, inilah yang sudah terjadi, ya. Dan ini sangat mempengaruhi pemerintah Indonesia. Sekarang kalau di Indonesia mau minta izin sinode baru, syaratnya itu, waduh, mabuk lah. Harus sudah ada di 25 provinsi Indonesia dan anggota gereja paling sedikit 10.000 dengan bukti fotokopi KTP. How you can get it? Itu peraturan apa itu? Oke. Di United States, you bebas mengadakan ibadah dan sebagainya. Asal you mendaftar di state, ya. Kalau you mau mendaftar lebih lagi di federal, you sudah bisa beroperasi secara resmi. Tapi di Indonesia namanya Pancasila, sorry aja, saya mantan BNI, saya bicara. Tidak melanggar Undang-Undang 45, melanggar konstitusi, melanggar hak asasi manusia. Itu agama beribadah, hak pribadi orang. Pemerintah tidak bisa atur. Betul. Tapi itu sudah terjadi. How come? What we should do? Oleh karena pemimpin-pemimpin gereja itu Indonesia harus berjuang. Tapi ternyata ya sorry aja. Apa yang diperjuangkan. Ya, jadi here is the problem. Itulah sebabnya sampai sekarang saya itu beban untuk renewal leadership. Maka saya kata holistik. Hubungan ke atas dengan Tuhan. Hubungan ke samping dengan sesama rekan kerja khususnya dan anggota keluarga. Kemudian keliling keterampilan. Keterampilannya you harus you tingkatkan. Ya. Sekarang kalau kita
khotbah, kita tidak bisa mengatakan lagi, oh dulu Socrates mengatakan begini. Anak-anak sekarang kan siapa Socrates? Kalau Bill Gates mereka tahu, Mark Zuckerberg mereka tahu. You have to, your knowledge mesti you kembangkan. Ya, gitu. Nah, itu jadi so many things that we need to renew. Nah, itulah sebabnya Pak Bob di Indonesia itu sudah merintis 17 gereja. The only Indonesian church in America planting 17 churches in Indonesia. Puji Tuhan. Itu. Dan itu pilih daerah khusus, ya. Puji Tuhan, Pak Bob. Ya. Puji Tuhan, Pak Bob. Sekarang kita akan mencoba untuk kita berinteraksi, ya, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada Pak Musa, begitu. Silakan kalau misalnya Pak Musa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Bob? Dan mungkin saya akan mulai dulu nih Pak Bob dengan saya satu minum pertanyaan. Dulu ya. Silakan, boleh, santai aja sambil minum. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, menurut Pak Bob, ya, kalau misalnya Pak Bob pergi ke daerah-daerah di Indonesia, ya, dengan pendekatan yang holistik seperti ini, apakah itu adalah sesuatu yang bisa diterima oleh gereja-gereja di Indonesia secara umum, menurut Pak Bob? Menurut pengalaman saya, setiap kali saya menawarkan, semua sinode welcome me. Semua welcome. Karena mereka tahu saya punya hati, saya punya motivasi, saya punya tujuan hanyalah untuk membantu, melengkapi, so we can do better than before. Ya, jadi saya tidak mau singgung-singgung masalah doktrin dan sebagainya. No, that is not my calling. Kalau saya pergi ke sana, saya hanya mau lakukan dua hal. Ya, yang pertama, hubungan suami istri hamba Tuhan harus lebih harmonis, lebih baik. Itu salah satu hal yang sangat dilalaikan oleh gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Itu saya mau. Itulah sebabnya tahun 2019 saya bikin retret pasangan hamba Tuhan di Bali. Semuanya ditanggung, kecuali transportasi dari tempat mereka. Dan rencana itu akan adakan tiap tahun. Khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang belum pernah ke Bali. Sayang sekali tahun 2020 dibatal karena situasi tidak mengizinkan. Itu bebannya saya. Jadi yang pertama saya mau hubungan suami istri hamba Tuhan itu harmoni, sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki sebagai pelindung dan sebagai penolong. Ini kita perlu belajar. Itu prinsip Alkitab. Suami pelindung dan istri adalah penolong. Nah, itu bagaimana diaplikasikan. Ini semua adalah hal-hal praktis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertumbuhan leadership. Karena saya tahu banyak orang yang memimpin gereja tidak mengerti hakikat dan panggilan gereja. Maka tidak beda dengan dia urus tokonya. Urus tokonya. Ya. Pendetanya karena dia pikir gereja ini seperti toko begitu ya. Iya, nah ini yang saya lakukan. Ya. Dan ini perlu terus-terus dilakukan. Nah, saya cita-cita memang itu untuk mendidik orang-orang yang menjadi pelatih atau pembina. Sekarang ada coaching-coaching di Indonesia. Banyak. Tapi bayarnya berapa ratus ribu. Nah, saya itu gratis semuanya. Gratis semuanya. Saya sampai ke daerah-daerah. Saya 2 tahun yang lalu saya ke Blitar. Saya pernah adakan di Palu juga, ya. Puji Tuhan. Itu, ya. Jadi perlu sekali kita belajar, belajar untuk memperbaiki dan harus humble mengakui ya saya kurang. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Ya, ini saya mau tunjukkan. Nah, I want to show you just a picture. Sure. Ya. Saya next time lah. Jadi itu saya punya, karena saya ambil leadership di Fuller Seminary, ya. Buku leadership itu mungkin ada 60-an. 60-an. Itu yang saya pakai untuk tulis disertasi. Belum yang lain.
Ya. Puji Dan Tuhan. di Indonesia sangat sedikit buku-buku ditulis tentang leadership. Kebanyakan kesaksian-kesaksian. Ya. Nah, memang yang itulah. selalu menjadi masalah itu adalah bagaimana kita belajar leadership yang alkitabiah, begitu ya. Selalu itu challenge-nya di situ. Karena banyak orang berpikir bahwa leadership yang mereka pelajari dari dunia leadership secara umum, gitu, sekular, itu mereka mencoba untuk menerapkannya di dalam gereja, ya. Sedangkan leadership yang ada di dalam gereja itu adalah leadership yang unik, begitu. Bagaimana? Biblical leadership. Ya, biblical leadership, betul. Itu. Nah, memang ini terjadi sebuah clash begitu ya antara kedua itu, dan seringkali orang nggak bisa menerima mengenai biblical leadership. Kenapa saya harus mempraktekkan biblical leadership di dalam gereja? Padahal itu sebetulnya sangat esensial sekali untuk kembali kepada Alkitab dan melihat pada apa yang Alkitab katakan begitu loh mengenai leadership. Nah, kalau misalnya Pak Bob belajar satu hal ya mengenai biblical leadership selama ini, menurut Pak Bob, hal apa yang satu hal aja yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk kembali kepada biblical leadership? Menurut Pak Bob, apakah satu hal itu? Kalau ada satu hal. Satu hal, oke. Belajar dari Yohanes pasal 13. Ya. Ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Belajar leadership dari Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kembali Kisah Rasul pasal 20. Ayat 35. Baik, Pak. Kisah Rasul 20:35. Paulus berkata begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Yesus. Sebab dia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu. Nah, di dalam Efesus 20 ini ada beberapa hal. Saya tidak sempat bicara sekarang. Tapi saya kemana-mana, STT saya bicarakan itu. Karena cuma sekali kesempatan untuk bicara itu mencakup ada banyak hal. Jadi apa yang penting adalah belajar leadership dari Yesus dan dari Paulus. Dan itu sebenarnya belajar seluruh tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dan tentang leadership berlimpah-limpah di dalam Alkitab. Tidak usah ambil dari luar. Karena semua yang diajar di luar itu semua ada di dalam Alkitab. Believe me. Pendelegasian. Itu satu ilmu yang harus dilakukan. Dan itu diajarkan oleh siapa? Diajarkan oleh Jethro, mertuanya Musa kepada Musa. Bayangin aja. Mertuanya yang bukan dosen STT mengajarkan Moses, this not good. Kamu lakukan semuanya, harus delegasikan. Kepada pemimpin 100 orang, 50 orang. Itu pendelegasian. Itu sudah ada di Perjanjian Lama. Betul. Nah, itu. Nah, kita mesti belajar bagaimana mendelegasikan dengan baik. Dan itu terulang dengan Kisah Rasul pasal 6. Para rasul mengatakan, pilih dari antara kamu untuk mengurus ini diakonia, supaya kalian bisa konsentrasi di dalam berdoa dan pemberitaan Injil. Nah, ini banyak pendeta lupa mau kerjakan semuanya. Luar biasa. No. Keliru. Itu ada sudah contoh-contoh. Jadi ada banyak hal-hal yang lain lagi. Jadi kalau saya ditanya, belajarlah dari leadership. Kembali kepada Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Betul dan Paulus. Sekarang orang pelayanan mau kemana-mana tanya dulu, ada duitnya enggak? Dulu mana ada tanya-tanya ada duit enggak? Baik. Bayangin aja perubahannya dunia itu. Benar, saya kemana-mana.
Puji Tuhan gereja Agape mulai dari 0 sen. 1 sen pun tidak ada. Pentingnya visi. Nah, ini visi kita perlu belajar lagi. Betul. Nah, kompleks sekali memang kalau kita belajar mengenai leadership ini, Tetapi seperti kita bersyukur sekali, seperti Holik jadi pendeta mahasiswa di Sydney. Ini karena visi. Waktu mulai ada duit nggak? Ada orang jawab, oh, gue bayar musik. Nggak ada. Terus kalian, tetapi, nah inilah kita mau belajar tentang leadership. Orang akan mengaku, semuanya pentingnya itu ada visi. Where there is no vision, people will perish. Nah ini, nah jadi kita bisa menemukan. Saya dulu begitu orangnya. Ini satu kesaksian. Saya hanya ada satu konsep. Kalau saya melayani di satu gereja, gereja itu harus menjadi besar. Itu terjadi, pengalaman di 2 gereja. Di Makassar, gereja pecah dari 125 orang menjadi 700 orang saya tinggalkan. Di Amerika saya pelayanan dari 30 orang lalu menjadi 400 orang. Rasanya inilah, but no. Tuhan bilang, that is not your calling. Betul. You harus jadi globalis. Maka saya sekarang ajarkan orang jadi globalis. Sekarang kan terkenal globalis. Apa itu globalis? Sejak Matius 24 Tuhan sudah suruh kita menjadi globalis, global mission. But you forget about that. Jadi sudah puas kalau ini jadi besar. No. Mesti mau tahu. Sekarang panggilan globalis. Ingat globalis. Baik. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bulan Juli yang lalu. Kami mulai merintis gereja di Madagaskar. Madagaskar. Yang pertama masuk di Madagaskar. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Jadi penting sekali. Jadi lihat, kalau kita lihat Yesus dalam pelayanannya, kita baca di Markus pasal yang pertama. Pagi-pagi setelah dia berdoa, lalu datanglah Petrus. Guru, ini banyak orang sudah datang untuk menunggu engkau. Yesus berkata apa? Let's go to other place. Lalu dia keliling Galilea. Nah, di mana yang mau ketemu leadership yang begitu sekarang? Kalau banyak yang tunggu, apa kita lakukan? Ayo ke sana. Inilah Yesus setelah dia berdoa. Nah, ini. Baik. Biar Tuhan tolong kita lah semua. Betul. Termasuk si Pak Bob juga sampai sekarang masih terus. Puji Tuhan. Maksudnya Pak Bob di dalam usia sekarang seperti ini tetap terus untuk belajar, tetap terus untuk mencoba mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita sama-sama. Kita bersyukur sekali, saudara-saudara, pada akhirnya waktu yang memisahkan kita. Terima kasih.